Lending dan borrow adalah sebuah inovasi menarik di DeFi yang memungkinkan kita untuk menabungkan aset kripto kita dan menambahkan bunga, serta bisa digadaikan untuk meminjam aset lain. Permasalahannya adalah banyak tempat yang hanya memperbolehkan kita meminjam sedikit saja dari nilai agunan kita, kadang 50 sampai dengan 70% saja. Nah, bagaimana jika ada sebuah DeFi baru di Solana yang memungkinkan kita untuk meminjam sampai dengan 90% dari nilai agunan kita? Selamat datang di Pemburang DeFi. Di video kali ini kita akan mencoba Jupiterland, sebuah DeFi dari raksasa DeFi di Solana yaitu Jupiter. Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa tidak ada ajakan untuk membeli apapun yang disebutkan dalam video ini. Dan hal-hal yang disampaikan di sini sifatnya edukasi dan bukan saran finansial. Bagi yang tidak tahu, Jupiterland adalah bagian dari raksasa DeFi di Solana yaitu Jupiter Exchange, yang dimulai dari DEX aggregator yang membantu kamu untuk jual beli aset kripto dengan biaya paling murah karena dia otomatis mencarikan rute paling efisien. Nah sekarang, di saat ini mereka sudah memiliki berbagai macam jenis tool di DeFi mereka. Dan yang akan kita soroti di video kali ini adalah layanan baru mereka di ranah lending dan borrow, yang namanya adalah Jupiterland, diluncurkan pada Mei 2025 dan bekerja sama dengan Fluid Protocol. Salah satu keunikan mereka dibandingkan dengan DeFi serupa adalah mereka menawarkan loan to value atau LTV yang lebih tinggi dari biasanya. Bahkan ada beberapa yang mencapai lebih dari 90%. Nah, apa itu loan to value? Jadi sederhananya, loan to value itu adalah seberapa banyak kamu bisa meminjam berdasarkan modal kamu. Karena di kripto itu kita tidak bisa meminjam lebih daripada modal. Sebab tidak ada yang namanya debt collector yang bakalan menagih hutangmu. Dan tidak ada mekanisme angsuran tetap. Kamu tidak perlu bayar apa-apa selama loan to value-mu ini masih di bawah batas maksimal. Ketika melewati, maka smart contract akan otomatis menjual asetmu untuk membayar hutang. Nah, dengan LTV yang besar, maka kamu punya napas yang jauh lebih panjang ketika ingin menggadaikan asetmu, dikala lagi butuh cash, tapi belum siap untuk menjual asetmu. Dan itulah keunikan dan juga keunggulan dari Jupiterland ini dibandingkan dengan yang lainnya. Sama seperti semua DeFi lending borrow, resiko terbesar adalah di smart contract. Jika ada bug, error, ataupun exploit, maka itu bisa membuat kita rugi. Kemudian, dengan LTV yang sangat tinggi itu, maka jika kamu memaksimalkan penggunaan LTV itu sampai dengan mentok misalnya 90%, maka jika market bergerak dengan volatile, maka kamu bisa terlikuidasi atau aset jaminanmu itu akan secara otomatis terpaksa dijual dalam keadaan rugi. Oke, sekarang kita akan mulai praktek dengan mengakses pertama di website Jupiter atau jup.ag. Ini ya. Setelah itu, kamu mulai dengan mengkonekkan wallet. Banyak sekali wallet yang bisa dipilih, baik wallet dari Jupiter sendiri, scan dengan Jupiter Mobile di HP kalian, ataupun ada Phantom dan Solflare, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan Solflare. Nah, jika sudah terhubung seperti ini modelnya, nah kita akan ke menu Jupiterland. Jadi di sini, Jupiter Swap Terminal Perps, di sini ada lendingnya. Kita klik di sini, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, Jupiterland. Nah, halaman pertama adalah halaman Earn. Jadi halaman ini adalah halaman tempat kamu bisa menabungkan kriptomu dan mendapatkan bunga. Nah, jadi sebagai contoh di sini ada Jup USD, ini stablecoin Jupiter mereka yang baru, ini memberikan bunga 6%. Kemudian ada juga USDC, ini kita semua sudah tahu 4%, lalu ada Sol juga ada, USDT, Euro, ini stablecoin Euro, USDG, ini stablecoin juga dari Paxos, dan lainnya. Nah, ini adalah presentasi. Jadi, kalau kamu mau nabung dolar di sini, maka sangat oke ya. Terutama Jup USD ini ya, 6% ini. Ini stablecoin yang baru. Atau bisa juga di USDS ini 6,4%. Nah, kemudian dia ada menu lagi, yaitu untuk pinjamnya. Jadi, kalau yang tadi itu adalah kita menabung, kalau ini kita meminjam, adalah menu borrow. Kita klik di sini. Nah, ini akan menjadi fokus utama kita di sini. Oke, jadi kita turun ke bawah. Di sini terdapat berbagai macam vault yang bisa kita gunakan. Jadi, mekanisme dari Jupiterland ini adalah, kalau kita misalnya contohnya di sini, ini Sol dengan USDC. Jadi, kalau kita menabungkan Sol atau mensuplaikan Sol, maka kita bisa meminjam USDC. Atau misalnya JLP di sini, kalau kita mensuplaikan JLP, maka kita bisa meminjam USDC. Nah, di sini ada informasi LTV-nya. Jadi, paling maksimal itu adalah berapa persen dari modal kamu yang kamu supply. Ini 85%, 75%. Nah, ini batas likuidasinya di 80%. Jadi, kalau sampai dengan 80%, maka dia akan otomatis melikuidasi.
Jadi kita tidak bisa pinjam mentok di titik likuidasi ya, tapi ada spread 5% untuk menjaga keamanan kita. Nah, di sini dia akan memunculkan nih, kalau kita supply itu berapa persen, kalau kita meminjam itu berapa persen di sini. Ini yang JLP, kalau kita supply 9,6%, kalau kita meminjam kita bayarnya 4,3%. Nah, begitu juga yang SOL. SOL ini adalah 6,7%, kalau kita pinjam maka kita bayar bunganya itu 4,3%. Nah, dia banyak pilihan ya, ada JUPSOL, INF, Sirup, BTC juga ada nih, ada jenisnya LBTC dengan CBBTC. LTV-nya juga lumayan besar ya, CBBTC ini 85%. Kita bisa menaruh BTC dan meminjam SOL. Nah, cuma ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Kemudian ada yang lain-lain lagi, ada SOL sampai dengan di bawah. Jadi rata-rata token-token besar itu dia sudah mendukungnya. BTC, SOL itu mayoritas dia sudah ada di sini. Jadi ini terbilang cukup aman ya pilihan token-tokennya, tidak ada meme atau yang aneh-aneh. Oke, kita akan mulai praktek menggunakan yang paling biasa aja, yaitu SOL USDC di sini. Jadi kita menabungkan SOL dan mendapat bunga 6,7%, kemudian kita pinjam USDC dengan bunga pinjamannya 4,3%. Jadi harusnya masih ada selisih untung ya, kecuali harga SOL-nya ngedam. Oke, kita tinggal pilih, kemudian tekan panah di sini. Nah, di sini akan ditanyain, kita ingin deposit berapa banyak SOL. Nah, contohnya di sini saya akan deposit 0,05. Ini $6. Kita depositkan. Oke, konfirmasi. Nah, deposit sudah berhasil. Jadi kalau kita deposit saja begini, maka kita sudah mendapatkan bunga 6,67%. Dan dia akan memberikan maksimal yang bisa kita pinjam itu adalah $4, 4 USDC. Itu ya sekitar 75% lah dari $6 ini kan. Nah, kita bisa pilih nih, kita ingin borrow atau kita biarkan. Kalau kita mau borrow, maka kita langsung tekan tombol borrow USDC. Nah, di sini kita bisa melihat, kita ingin borrow berapa banyak. Di sini ada statusnya ya. Dia akan bilang, oke, ini safe, ini safe. Nah, ini udah mulai berbahaya nih. Mendekati 60% ini udah berbahaya. Lagi kalau sampai 70%, ini sangat berbahaya. Biasanya kalau saya meminjam seperti ini, saya selalu di bawah 25% untuk amannya. Karena kita tidak tahu ya, yang kita jaminkan ini adalah ada set yang bisa bergerak harganya ya. SOL ataupun kadang saya juga menggunakan BTC. Nah, kadang ada saja yang membuat harganya itu turun dalam, lalu tiba-tiba balik lagi. Atau istilahnya wick panjang. Nah, ini kan kamu terlikuidasi nih di sini. Tapi kalau kamu jaraknya jauh, maka akan sangat aman. Nah, misalnya saya ingin di sini, 15% deh, kita geser. Nah, ini terasa kecil ya, karena memang modalnya tadi $6 aja ya. Jadi hanya $1. Oke, oh dia ada bilang nih minimum nih. Oh, rupanya ada minimum $1. Ya udah, kita buat minimumkannya nih. Ada batas minimum nih. Oke, $1 lebih baru boleh. Kemudian kita tekan borrow. Oke, lalu approve. Oke, kita sudah meminjam. Akan masuk. Tutup. Nah, ini ada analisisnya nih. Jadi kita meminjam. Ini adalah modal kita, ini adalah pinjaman kita. Nah, kita bisa menambah borrow kita juga bisa membayar hutangnya. Kita juga bisa menambah modal kita nih. Kita tambahkan lagi nih, tambahkan berapa SOL lagi bisa. Atau kita bisa menariknya. Nah, di sini ada nih, ada tombol-tombolnya. Bisa menaikkan leverage, bisa ada leverage juga. Nah, kemudian statusnya nih. Ini status kondisinya. Jadi kita supply, kita mendapatkan bunga, ketika menaruh SOL itu 6,7% dan kita mesti membayar hutang bunga 4,3%. Ini story-nya kalau ada nih, kalau sudah pernah. Nah, ini adalah posisi 7 harinya. Dia menganalisisnya, posisi kita justru malah net APY. Karena lebih untung berdasarkan pergerakan harga SOL-nya. Nah, ini LTV-nya, kemudian threshold-nya, dan ini penaltinya. Kalau kita terlikuidasi, maka kita kena penalti. Kalau mau menambah hutang, tinggal tekan borrow saja. Geser lagi. Kalau ingin membayar hutangnya, tinggal tekan repay. Repay, kemudian fullkan. Misalnya ya, kita tekan repay. Nah, ini berarti kita membayar hutangnya langsung nih. Plus dengan bunga kalau ada.
Makanya tidak ada yang namanya angsuran bulanan ataupun debt collector datang ke rumahmu. Karena kapanpun kita bisa membayarnya. Oke, sudah selesai membayarnya. Nah, kalau sudah selesai membayarnya, kita bisa tarik semua nih. Maksimum. Nah, kita bisa tarik semua di sini. Atau kita ingin menambahkan. Atau ya dibiarin aja, dapat bunga. Kan lumayan. Oke, kita akan mulai mencoba dengan menggunakan aplikasi mobile. Jadi di sini saya menggunakan wallet Jupiter Wallet. Jadi Jupiter itu juga punya walletnya ya. Nah, ini walletnya seperti ini. Cakep dia. Jadi bisa menampilkan semua posisi portomu, token-token yang kamu punya. Kemudian juga di tab sebelah sini adalah semua posisimu di DeFi nih. Jadi macam-macam semuanya akan ada. Nah, untuk ini kita akan memulai, kita ingin mengakses aplikasi Jupiter. Jadi kita tinggal ke sebelah kanan atas di sini ada yang kayak browser. Nah, kemudian kita tinggal masukkan pilihannya. Kita pilih, nah ini sudah ada di sini nih. Land sudah memunculkan, tinggal klik aja nih. Jupiter Land. Oke. Accept dan continue, dan kita connect wallet. Kalau belum ya, ini karena saya sudah pernah connect, jadi di sini munculnya. Nah, tampilannya seperti ini, Jupiter Land. Ini halaman pertama ya, halaman pertama untuk earn yang tadi. Jadi geser ke bawah, ini adalah berbagai macam aset yang bisa kita dapat bunganya. Tadi ada JUP USD ya, 6%, SOL, dan lainnya nih. Kalau mau deposit, tinggal tekan aja salah satu, misalnya di sini nih. Tekan SOL, kemudian kita depositkan jumlahnya, maka akan dapat bunganya. Kalau hanya ingin menabung saja. Oke. Sekarang kita ke yang borrow nih. Borrow ada di sebelah atas sini. Klik borrow. Nah, dia akan loading posisi kita kalau ada. Nah, ini karena tadi di mobile, karena tadi di desktop sudah ada, jadi harusnya muncul nih. Nah, ini yang tadi nih, kita baru melakukan yang tadi $6 ini. Nah, di bawah adalah tempat asetnya. Jadi UI-nya seperti ini ya. Nah, ini yang disuplai adalah SOL, kemudian yang meminjamnya itu USDC. Berbagai macam ada di sini. Oke, kita kembali ke yang tadi ini. Yang tadi itu di sebelah sini berarti. Karena sudah ada ya, jadi sudah bisa tinggal diklik aja portofolionya. Klik di sini, nah sama. Kalau mau borrow, tinggal klik borrow. Kemudian kita geser nih. Kita masukkan, ingin berapa. Begitu juga kalau ingin repay ya, ataupun deposit dan withdrawal. Nah, itu kurang lebih cara dengan menggunakan aplikasi mobile. Sederhana, caranya cuma kurang lebih sama, cuma tampilannya aja yang disesuaikan dengan tampilan di mobile. Oke, semoga informasi pada video ini bermanfaat bagi kamu ya. Buat update informasi yang lebih cepat, jangan lupa cek X dan Telegram pamannya. Link ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dan ingin support paman secara langsung biar channel ini bisa terus berkarya, fitur membership sudah aktif. Dukungan kalian sangat berarti buat operasional channel, plus kalian bisa dapat info khusus dari paman. Tentu saja support gratis juga masih sangat diterima dengan cara subscribe, like, komen, serta wartakan channel ini ke banyak orang. Dan jangan lupa menonton video-video yang lainnya, mungkin saja akan membuat kamu makin sakti. Sampai jumpa di video lainnya.